Nah, sekarang kita akan masuk ke prinsip ataupun definisi dari PCR. Nah, jadi kalau kita bayangkan, kita tuh ingin memperbanyak satu potong DNA gitu ya, yang sangat kecil agar bisa dipelajari. Nah, di dalam sel, proses penggandaan DNA terjadi secara alami. Tetapi di laboratorium, proses ini dapat kita tiru menggunakan teknik yang disebut dengan PCR ataupun polymerase chain reaction. Nah, PCR memungkinkan kita memperbanyak DNA target dalam waktu singkat hanya dengan memanfaatkan perubahan suhu dan juga kerja enzim tertentu. Nah, praktikum PCR ini didasarkan pada prinsip penggandaan atau yang biasa kita sebut dengan amplifikasi. Nah, jadi nanti tuh akan kita tuh mengamplifikasi sekuen DNA secara in vitro yang meniru proses replikasi DNA alami yang disebut dengan in vivo. Namun dilakukan di luar sel menggunakan alat khusus yang disebut tadi, yaitu mesin PCR. Proses ini melibatkan 3 tahapan utama yang terjadi secara berulang-ulang ataupun ada siklusnya gitu ya. Yang pertama itu ada denaturasi ataupun denaturation, yaitu pemisahan 2 untai DNA ganda menjadi untai tunggal dengan pemanasan hingga kurang lebih 94 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada penempelan primer ataupun proses yang disebut dengan annealing. Nah, primer menempel pada sekuen komplementer di DNA template pada suhu tertentu. Dan itu juga tergantung komposisi si primernya. Biasanya sekitar 50 sampai 65 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada pemanjangan ataupun extension, di mana enzim DNA polimerase, umumnya TAQ polimerase gitu ya, menambahkan nukleotida dari DNTPS untuk membentuk untai DNA baru pada suhu optimal, yaitu 72 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses dari prosedur PCR ini. Nah, proses PCR dimulai dengan tahap denaturasi. Pada tahap ini, DNA yang awalnya berbentuk helix ganda gitu ya, dia tuh kayak spiral gitu, dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi, sekitar 94 sampai 95 derajat Celcius. Suhu ini menyebabkan ikatan antara pasang basa DNA itu terputus, sehingga DNA yang semula beruntai ganda terpisah menjadi 2 untai tunggal. Nah, pemisahan ini sangat penting karena setiap untai DNA nantinya akan menjadi cetakan untuk pembentukan DNA baru, makanya disebut DNA template gitu ya. Nah, setelah DNA terpisah, suhu kemudian diturunkan ke tahap berikutnya yang disebut dengan tahap annealing atau penempelan primer. Nah, pada suhu yang lebih rendah, sekitar 50 sampai 65 derajat Celcius, potongan DNA yang pendek disebut dengan primer mulai menempel pada cetakan DNA. Primer ini berfungsi sebagai penanda awal gitu ya, yang menunjukkan bagian DNA mana yang akan kita gandakan. Jika dianalogikan, primer adalah titik start bagi enzim untuk mulai bekerja. Nah, keberhasilan tahap ini tuh sangat menentukan karena primer memastikan bahwa hanya DNA target tertentu saja yang diperbanyak. Oleh karena itu kita tuh kan bisa milih gitu DNA target mana yang kita mau perbanyak gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah elongasi ataupun pemanjangan. Nah, pada tahap ini suhu dinaikkan kembali ke sekitar 72 derajat Celcius, yaitu suhu optimal bagi enzim TAQ polimerase. Enzim ini bertugas menyusun DNA baru dengan menambahkan basa-basa nitrogen satu persatu, mengikuti urutan DNA cetakan tadi yang udah dibuat. Nah, proses ini dimulai dari ujung primer dan berlangsung hingga terbentuk satu untai DNA baru yang lengkap. Dengan demikian, dari satu DNA akan terbentuk 2 DNA yang identik. Nah, ketiga tahap tersebut, denaturasi, annealing, dan juga elongasi ataupun extension, disebut sebagai satu siklus PCR. Siklus ini tidak hanya terjadi satu kali, tetapi diulang hingga 25 sampai 35 kali. Setiap pengulangan akan melipatkan jumlah si DNA-nya.
Yang akibatnya dari satu potongan DNA awal kita bisa memperoleh jutaan hingga miliaran salinan DNA dalam waktu beberapa jam saja. Begitu. Dan juga sebelum siklus PCR dimulai, biasanya terdapat denaturasi awal untuk memastikan seluruh DNA itu benar-benar terpisah. Setelah semua siklus selesai, baru dilakukan final extension untuk menyempurnakan DNA baru. Hasil akhirnya adalah DNA target dalam jumlah yang sangat banyak, yang siap dianalisis lebih lanjut gitu ya kalau pas kita praktikum mah. Komponen PCR sendiri terdiri dari 8. Yang pertama yaitu DNA template yang berfungsi sebagai cetakan atau template yang mengandung sequence DNA yang akan diamplifikasi. Selanjutnya ada DNTPS yaitu deoxynukleotide trifosfat yang terdiri atas DATP, DTTP, DCTP, DGTP yang berfungsi sebagai bahan penyusun untuk sintesis DNA baru. Selanjutnya ada buffer yang berfungsi untuk menjaga kondisi kimia reaksi, terutama pH dan kekuatan ionik. Selanjutnya ada Tak polimerase yang berfungsi untuk mengkatalisis sintesis DNA pada tahap ekstensi. Selanjutnya ada MgCl2 di mana berfungsi sebagai kofaktor bagi Tak polimerase. Selanjutnya ada primer forward atau primer AF di mana berfungsi sebagai titik awal sintesis DNA pada salah satu untai DNA template. Selanjutnya ada primer reverse atau primer R yang berfungsi sebagai titik awal sintesis DNA pada untai DNA yang lainnya. Dan yang terakhir ada NFW atau nucleus free water yang berfungsi sebagai pelarut untuk semua komponen PCR dan untuk menyesuaikan volume akhir dari reaksi. Baik, untuk perhitungan TM di mana rumus TM tersendiri yaitu 2 derajat Celcius dikali jumlah A ditambah jumlah T ditambah 4 derajat Celcius dikali jumlah G ditambah jumlah C. Nah, kita mulai dari primer forward dulu, primer F di mana untuk A-nya itu ada 2, T-nya itu ada 13, G-nya itu ada 5, dan C-nya itu ada 3. Jadi kita langsung masukin aja ke rumusnya di mana TM sama dengan 2 derajat Celcius dikali 2 tambah 13 ditambah 4 derajat Celcius dikali 5 tambah 3. Dan hasil akhirnya yaitu 62 derajat Celcius untuk primer forward. Dan selanjutnya untuk primer reverse masih rumus yang sama dan kita hitung aja. Untuk jumlah A-nya itu ada 11, jumlah T-nya itu ada 3, jumlah G-nya itu ada 5, dan jumlah C-nya itu ada 3. Dan kita masukin lagi di mana 2 derajat Celcius dikali 11 tambah 3 ditambah 4 derajat Celcius dikali 5 tambah 3 dengan hasil akhir 60 derajat Celcius. Baik, selanjutnya untuk perhitungan TA di mana rumus TA tersendiri yaitu TM terendah dikurangi rentang minus 2 derajat Celcius sampai minus 5 derajat Celcius. Dan nilai TM yang kita gunakan adalah dari primer reverse di mana nilai yang terendah yaitu 60 derajat Celcius. Jadi langsung aja kita kurangi minus 2, minus 3, minus 4, dan minus 5 derajat Celcius sehingga menghasilkan nilai TA yaitu rentang 55 derajat Celcius sampai 58 derajat Celcius. Pada praktikum PCR terdapat tahapan penting yang disebut pipetting, yaitu proses pengambilan dan pemindahan larutan dengan volume kecil secara presisi menggunakan mikropipet. Pada proses pipetting digunakan 2 jenis mikropipet, yaitu mikropipet 10 dan mikropipet 200. Mikropipet 10 digunakan untuk volume kecil, dengan rentang volume 0,5 hingga 10 mikroliter, dan menggunakan tip berukuran kecil. Sedangkan mikropipet P200 digunakan untuk volume yang lebih besar dengan rentang volume 20 hingga 200 mikroliter dan menggunakan tip berukuran lebih besar. Dalam penggunaan mikropipet, tip harus selalu diganti setiap kali berpindah larutan atau sampel. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang yang dapat mempengaruhi hasil. Sebelum melakukan pipetting, volume pada mikropipet diatur sesuai dengan volume yang dibutuhkan. Mikropipet kemudian dipegang dalam posisi tegak dan ujung tip dimasukkan ke dalam larutan secara perlahan. Pada hasil perhitungan ini terdapat beberapa kolom, yaitu konsentrasi stok, konsentrasi akhir, volume 1 reaksi, volume 4 reaksi, dan volume mix.
reaksi PCR yang digunakan memiliki volume akhir sebesar 25 mikroliter per reaksi. Komponen PCR yang digunakan meliputi DNA template, DNTPS, buffer PCR, tak polimerase, magnesium klorida, primer forward, primer reverse, serta molekular free water. Perhitungan volume setiap komponen dilakukan menggunakan prinsip V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2, di mana V1 merupakan volume yang dicari, M1 adalah konsentrasi stok, V2 adalah volume akhir reaksi PCR, dan M2 adalah konsentrasi akhir yang diinginkan. Pertama, DNA template. DNA template memiliki konsentrasi stok 10 nanogram per mikroliter, dan konsentrasi akhir yang diinginkan 50 nanogram. Cara memperoleh volume satu reaksi adalah dengan membagi konsentrasi stok dengan konsentrasi akhir, yaitu 10 dibagi 50, sehingga diperoleh volume 5 mikroliter untuk volume 4 reaksi. Volume satu reaksi dikalikan 4 sehingga diperoleh 20 mikroliter, sedangkan volume mix diperoleh dengan menambahkan satu reaksi cadangan sehingga diperoleh 25 mikroliter. Yang kedua, DNTPS. DNTPS memiliki konsentrasi stok 100 milimolar dan konsentrasi akhir 800 mikromolar. Dengan menggunakan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2, diperoleh volume satu reaksi sebesar 0,2 mikroliter, volume 4 reaksi menjadi 0,8 mikroliter, dan volume mix sebesar 1 mikroliter. Yang ketiga, buffer PCR. Buffer PCR memiliki konsentrasi stok 10 kali dan digunakan hingga konsentrasi akhir 1 kali. Volume satu reaksi diperoleh dengan membagi volume akhir PCR, yaitu 25 mikroliter dibagi 10, sehingga diperoleh 2,5 mikroliter. Volume 4 reaksi menjadi 10 mikroliter dan volume mix sebesar 12,5 mikroliter. Keempat, tak polimerase. Tak polimerase memiliki stok 5 unit per mikroliter. Dengan kebutuhan akhir 1 unit, volume satu reaksi diperoleh dengan membagi 1 unit dengan 5 unit per mikroliter sehingga diperoleh 0,2 mikroliter. Volume 4 reaksi menjadi 0,8 mikroliter dan volume mix sebesar 1 mikroliter. Kelima, magnesium klorida. Magnesium klorida memiliki konsentrasi stok 25 milimolar dan konsentrasi akhir 1,5 milimolar. Dari hasil perhitungan diperoleh volume satu reaksi sebesar 1,5 mikroliter, volume 4 reaksi menjadi 6 mikroliter, dan volume mix sebesar 7,5 mikroliter. Selanjutnya, primer forward dan primer reverse. Masing-masing primer memiliki konsentrasi stok 10 pikogram per mikroliter dan digunakan hingga konsentrasi akhir 10 pikogram. Volume satu reaksi diperoleh dengan membagi 10 pikogram dengan 10 pikogram per mikroliter sehingga diperoleh 1 mikroliter. Volume 4 reaksi menjadi 4 mikroliter dan volume mix sebesar 5 mikroliter. Yang terakhir itu ada NFW. Diperoleh dengan cara mengurangkan volume akhir PCR yaitu 25 mikroliter dengan jumlah seluruh volume komponen lainnya. Dari perhitungan diperoleh volume NFW satu reaksi sebesar 13,6 mikroliter, volume 4 reaksi sebesar 54,4 mikroliter dan volume mix sebesar 68 mikroliter. Dengan demikian, seluruh komponen PCR yang telah dihitung dan dicampurkan menghasilkan volume akhir sebesar 25 mikroliter untuk setiap reaksi PCR sesuai dengan tabel perhitungan. Baik, kita masuk ke pertanyaan praktikum. Yang pertama, jika memulai reaksi PCR dengan 16 untai ganda DNA, berapa jumlah total untai ganda DNA setelah satu siklus PCR? PCR atau polymerase chain reaction bekerja dengan prinsip penggandaan DNA secara eksponensial. Secara teori, pada setiap satu siklus PCR, jumlah DNA untai ganda akan menjadi 2 kali lipat. Jika reaksi PCR dimulai dengan 16 untai ganda DNA, maka setelah satu siklus PCR, jumlahnya menjadi 16 dikali 2, yaitu
32 untai ganda DNA. Untuk pertanyaan nomor 2, yakni berapa banyak DNA duplex yang diperoleh dari satu DNA duplex setelah 4 siklus PCR. Nah, dimana jika PCR dimulai dari satu DNA duplex, maka setiap siklus akan menggandakannya menjadi 2 kali lipat. Rumus yang digunakan adalah jumlah DNA sama dengan DNA awal dikali 2 pangkat jumlah siklus. Setelah 4 siklus PCR, jumlah DNA yang dihasilkan adalah 1 dikali 2 pangkat 4, sehingga diperoleh hasilnya yakni 16 DNA duplex. Perhitungan ini berlaku pada kondisi PCR ideal dengan efisiensi mendekati 100%. Untuk pertanyaan yang ketiga, yakni tentukan DNA marker mana yang Anda anggap lebih baik untuk sifat tanaman tomat tersebut dan jelaskan alasannya. Nah, DNA marker ini yang dianggap paling baik dan paling spesifik untuk sifat tanaman tersebut adalah marker RAPD yang menghasilkan pita DNA spesifik dan konsistensi. Marker ini ditandai dengan munculnya pita DNA tertentu hanya pada individu yang memiliki sifat yang diamati serta tidak muncul atau sangat jarang muncul pada individu yang tidak memiliki sifat tersebut. Selain itu, marker yang baik harus menunjukkan tingkat polimorfisme yang tinggi, sehingga mampu membedakan genotip secara jelas. Ukuran fragmen DNA yang dihasilkan juga harus tegas, mudah diamati pada gel elektroforesis, dan memberikan hasil yang reproduksibel pada pengujian berulang. Oleh karena itu, marker RAPD dengan pita DNA spesifik sangat efektif digunakan untuk mengidentifikasi sifat tanaman dan mendukung seleksi berbasis marker. Untuk pertanyaan yang terakhir, yakni berdasarkan data tabel di atas, buatlah dendrogram hubungan kekerabatan dari ras-ras ulat sutra tersebut. Nah, pada soal yang terakhir ini dilakukan analisis hubungan kekerabatan beberapa ras dari ulat sutra menggunakan teknik RAPD PCR dengan 5 primer. Data yang diperoleh berupa pola pita DNA hasil elektroforesis. Setiap pita DNA dianggap sebagai satu karakter genetik yang kemudian dilakukan scoring, yaitu pita yang muncul diberi nilai 1 dan tidak muncul diberi nilai 0. Berdasarkan kesamaan dan perbedaan pola pita DNA inilah ditentukan tingkat kemiripan genetik antar rasnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa yang ras Jepang dan Cina itu memiliki kesamaan pita DNA yang paling tinggi, dimana sehingga memiliki hubungan kekerabatan paling dekat berada dalam satu klaster. Ras Rusia masih memiliki beberapa kesamaan pita, namun juga menunjukkan pita unik, sehingga berada pada tingkat kekerabatan menengah. Sementara itu, ras India memiliki pola pita DNA yang paling berbeda dibanding ras lainnya, sehingga memiliki jarak genetik paling jauh dan berbeda pada cabang tersendiri. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis RAPD PCR efektif untuk mengetahui keanekaragaman genetik dan hubungan kekerabatan antar ras ulat sutra. Selanjutnya, manfaat PCR dalam bidang kesehatan. Yang pertama, yakni diagnosis penyakit infeksi, yang dimana PCR ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan DNA ataupun RNA patogen secara cepat dan spesifik, termasuk virus, bakteri, dan juga parasit, bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Metode ini banyak digunakan dalam diagnosis penyakit seperti tuberkulosis, HIV, hepatitis, dan juga COVID-19. Yang kedua, yakni deteksi dini penyakit genetik. PCR berperan penting dalam mengidentifikasi mutasi genetik penyebab penyakit herediter seperti anemia sel sabit, thalassemia, dan juga cystic fibrosis. Deteksi dini ini memungkinkan dilakukannya penanganan dan konseling genetik sejak awal. Yang ketiga, yakni diagnosis dan monitoring kanker. PCR digunakan untuk mendeteksi mutasi gen ataupun perubahan ekspresi gen yang berhubungan dengan kanker, serta memantau keberhasilan terapi melalui deteksi DNA tumor sirkulasi dalam darah pasien. Yang keempat, yakni keamanan transfusi darah
dan transplantasi. PCR membantu mendeteksi patogen dalam darah donor dan jaringan transplantasi untuk mencegah penularan penyakit melalui transfusi ataupun transplantasi organ. Yang kelima, yakni pemantauan keberhasilan terapi dan resistensi obat. PCR digunakan untuk memantau jumlah patogen selama pengobatan dan mendeteksi gen resistensi antibiotik atau antivirus, sehingga terapi dapat disesuaikan secara lebih tepat.